Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 14 Pangkep, Kabupaten Pangkep. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Aulia Asis. Beliau adalah guru matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aulia. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Aulia? Alhamdulillah, saya hari ini sangat baik. Alhamdulillah, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelumnya, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas, Ibu. Oke, Ibu, baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid Ibu di kelas nanti. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Ada beberapa pertanyaan, Bu, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai hari ini itu apa? Nantinya apa? Terima kasih, Bu. Jadi untuk berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya telah buat, saya di situ merujuk kepada tujuan pembelajaran, yaitu adalah saya ingin keinginan untuk mencapai keinginan yang ingin saya capai itu adalah peserta didik dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang akan kami bahas bersama nantinya. Baik, Bu. Jadi ada tujuan pembelajaran Ibu capai, yaitu untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Terus, Bu, bagaimana dengan area pengembangannya yang Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di observasi nantinya? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Baik, Bu. Jadi area pengembangannya yang Ibu capai ada dua ya, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya, Bu? Iya, Bu, betul. Sekarang saya mau mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya. Oke, Bu, jadi untuk strategi pembelajaran yang saya ingin gunakan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu rancangan saya, Bu. Baik, Ibu. Terus? Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dari peserta didik masing-masing. Lalu saya juga melihat, Bu, apakah jadi saya membagi keaktifan itu secara rata, Ibu. Untuk model pembelajaran yang saya ingin gunakan adalah model pembelajaran basic learning ya, Bu, ya, PBL, dan dengan metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan tentunya penugasan. Jadi rencana yang Ibu Aulia akan gunakan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL dan juga metode diskusi, kemudian penugasan dan tanya jawab. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Aulia gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya tentunya saya akan menggunakan slide PowerPoint ya sebagai konten saya. Lalu ketika ada PowerPoint otomatis ada LCD, dan saya juga akan memberikan penugasan dari LKPD Pro. Baik, Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa serta jam keberapa, Bu? Saya akan melakukan kebetulan saya mempunyai jadwal mengajar di hari Kamis itu ya, di kelas 10.1, tepatnya di jam ketiga sampai jam keempat. Jadi nanti di hari Kamis di kelas 10 jam ketiga sampai keempat, saya akan datang ke kelas Ibu Aulia. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa
yang apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik Ibu. Tunggu. Oke, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita yaitu adalah mendapatkan gambarannya tentang media apa saja yang akan saya gunakan nanti, dan harusnya saya persiapkan mulai sekarang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis ya Bu. Iya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar tuh hari ini? Baik. Oke. Kita memulai pelajaran. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan dulu. Sebenarnya siap, gerak. Mari kita baca doa sebelum memulai pelajaran. Baca doa dimulai. Salam kepada Ibu. Kita belum pernah lihat insidennya. Kenapa kita tidak jauh ke mantan? Ibu. Mudah-mudahan cepat dikasih kesehatan ya. Oke. Sebelum kita masuk di pelajaran kita hari ini, saya mau dulu memberikan sedikit ice breaking untuk kita semua, ya. Jadi supaya kita lebih semangat, oke? Jadi ice breakingnya itu adalah kalau saya mengatakan clap you're the best, kalian mengatakan I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, oke? Bisa? Bisa ya? Oke, silakan berdiri dulu. Jadi kalau kita masuk supaya kalian lebih semangat ya. Oke, clap the best, clap you the best. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, oke. Jadi silakan duduk. Jadi ada yang bisa memberi saya sedikit kesimpulan dari speaking yang kalian lakukan tadi? Ada? Apa pengertiannya? Kan tadi yang kita katakan itu dalam bentuk bahasa Inggris. Ada yang bisa simpulkan? Ada? Apa undang orang? Apa simpulannya? Ya, jadi tadi kan ada I am the best, berarti saya terbaik, you are the best, berarti kamu terbaik, dan kita semua adalah orang-orang yang terbaik. Jadi kita terbaik menurut versinya kita, ya, kita terbaik di bidangnya kita. Jadi jangan selalu merasa pintar bahwa dia pintar. Mungkin dia pintar di mata pelajaran tertentu, tetapi kalian bisa di pelajaran seni atau olahraga. Jadi buktikan bahwa kalian the best di bidangnya kalian. Oke? Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Kita belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Dalam sistem persamaan linier 3 variabel ada berapa
yang diarsir adalah di atas, maka yang diarsir adalah bagian di sini. Oke, ya arsirannya. Oke, selanjutnya persamaan x lebih dari 0. Kalau x lebih dari 0 berarti titiknya kan di sini kan x ini kan, maka yang diarsir itu bukan yang ke sini, tapi kebalikannya. Berarti dia diarsir kurang dari, kan ini lebih dari kan, yang diarsir kurang dari, maka minus 1 karena saja yang diarsir di sini yang diarsir ya. Oke, next. Untuk x kurang lebih dari, kalau x lebih dari 0 maka yang diarsir adalah daerah yang di sini. Untuk y-nya maka yang diarsir adalah daerah yang kurang dari 0. Daerah penyelesaian ini adalah daerah penyelesaian, daerah yang bersih. Oke, stop dulu. Saya akan memberikan contoh bagaimana kalau kita mengarsir daerah yang kotor atau daerah penyelesaiannya. Ya. Kan di sini dia titiknya adalah 10 dan 5 ya. Kalau kita dari sini, nah dia kurang dari kan, maka yang seharusnya kita arsir adalah, kalau kita mengarsir daerah penyelesaian yang kotor ya, yang kita arsir kita daerah yang di bawah sini, kurang dari ya. Nah selanjutnya ada titik 0,7 dan 7,0. Kita menggunakan titik tersebut, lalu kita mengarsir kembali ya. Oke. Nah selanjutnya adalah x lebih dari 0. Kalau x lebih dari 0 berarti 1, 2, 3 dan seterusnya kan, maka yang kita arsir daerah yang ini ya. Nah selanjutnya y-nya lebih dari 0, maka ke atas sini kan seharusnya, maka kita arsir lagi ya. Maka daerah penyelesaiannya ini ya, daerah yang kotor. Jadi bebas kalian mau memilih daerah penyelesaian atau daerah yang bersih, atau memilih daerah penyelesaian atau daerah yang kotor, atau yang diarsir itu adalah merupakan daerah yang daerah penyelesaian ini. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lihat contoh kedua. Jadi di sini ada 3 persamaan. Ada persamaan 2x tambah 3y sama kayak kurang dari 12. Ada x lebih dari 1, y lebih dari atau sama dengan 1. Penyelesaiannya kita harus menentukan apa dulu? Titik potong suku x dan y dengan merubah tanda persamaan menjadi tanda sambungan. X-nya 0, stop dulu. X-nya 0, maka y-nya adalah 4. Dari mana? 12 dibagi 3. Oke, kalau y-nya 0, berapa x-nya? 6. Dari 12 bagi 2, 12 6. bagi 6. Oke, saya kira semua sudah bisa ya. Selanjutnya, jadi titiknya adalah 0,4 dan 6,0. Oke, sekarang kita lihat, kita ambil titik 0,4 dan 6,0 ya. Nah, dia kurang dari ya, daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Berarti yang diarsir adalah di atas. Bagus. Ya. Nah, ini yang diarsir ya. Sekarang x-nya lebih dari 1. Berarti kita harus mengambil garis di titik
Tulis sama kelompoknya ya. Jadi kelompoknya di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jangan pada. Berarti ini bagian A dan ini bagian B. Oke. Kasih sama-sama mata. Boleh yang satu kegiatan, yang satu menggambar di Tulis dulu itunya soalnya, kita tulis soalnya, lalu kita tulis penyelesaiannya dengan mencari titik sumber X dan Y, kan? Di sini sumber X dan Y untuk satu sama misalnya sumber X-nya sama terus, itu yang kan? Dengan Aksi lebih dekat kayak gini tadi masuk. Satu arah, merangi. Masuk. Yang warna apa gitu? Ya. Satu arah, abu-abu nah. Jangan. Suami. Harus sampai di sini. Sampai masuk dalam sini. Satu arah tuh. Ini yang supaya menentukan. Jadi dekat daerah nanti kan ada warnanya. Supaya tempat-tempat ya. Dari kelompok 6. Maka soalnya yang pertama lihat. Assalamualaikum.
yang pertama 4x ditambah 6y kurang dari sama dengan 12. 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka 4x sama ditambah 6y sama dengan 12. 4x walaupun x-nya menjadi 0 sehingga 6y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 6. Y sama dengan 2. Jadi titik x, y sama dengan 0,2. Jika y sama dengan 0, maka 4x ditambah 6y sama dengan 12. Y-nya menjadi 0 sehingga 4x sama dengan 12. X sama dengan 12 per 4. X jadi x sama dengan 3. Jadi x, y sama dengan 3,0 dengan 2. Jika y sama dengan 0, maka 2x ditambah 5y sama 10. Y-nya menjadi 0 sehingga 2x sama dengan 10. X sama dengan 2. Jadi x sama dengan 5. Jadi langsung saja diarsirkannya bagaimana? Kita mengarsir daerah yang kota atau daerah penyelesaian kan? Jadi sudah dilihat di atas di daerah penyelesaiannya di teman tadi. Coba jelaskan ada berapa warna di situ? 4 warna. 4 warna. Apa warnanya yang pertama? Hijau, biru, merah, Dan kuning. Jadi itu ya. Nanti ada juga contoh teman yang menggunakan contoh lain yang daerah penyelesaian yang bersih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Selamat lanjut. Tadi kita sudah mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ada yang mau bertanya? Setelah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, ada yang masih belum paham? Ada yang bertanya sudah paham semua? Oke, siap, kalau sudah paham semua. Jadi sekarang saya mau satu orang untuk menyimpulkan apa yang kalian sudah dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Satu orang. Apa tadi itu pertidaksamaan linier? Bagaimana tanda-tandanya? Terus langkah-langkahnya seperti apa? Kan sudah tahu ya? Ada yang bisa? Coba Yusuf. Apa tadi? Silakan berdiri Yusuf. Apa? Sebut saja Yusuf. Jadi hari ini kita belajar apa? Bisa persamaan disebutkan? linear 2. Hah? 2 variabel. Pertidaksamaan 2 variabel. Pertidaksamaan linier. Dengan 2 variabel. Oke, apa yang kita bisa tangkap dari pertidaksamaan linier dua variabel? Kita bisa melakukan apa? Sudah bisa mencari jawaban, sudah mencari lebih dari. Oke. Itu saja? Oke, silakan duduk. Ada yang lain yang bisa? Saya Ada yang lain yang bisa? Ada yang lain? Oke, jadi untuk hari ini kita sudah dapat menentukan daerah penyelesaiannya dari semua hasil proyek yang kalian sudah kerjakan. Kita sudah dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, oke. Sebelum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Pangkep, Kabupaten Pangkep. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Setiawati, pengajar praktik pada Pendidikan Guru Penggerak angkatan 11. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Iya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di percakapan pasca observasi. Dan hadir juga Ibu Aulia Asis sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Ibu Aulia hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya Ibu. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan? Ya Bu, Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan? ya perasaan saya terkait dengan observasi kelas yang telah Ibu Irma laksanakan, saya merasa awalnya saya merasa tegang, tapi seiring berjalannya waktu saya bisa beradaptasi dan tidak terlalu tegang Ibu. Gitu. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu dilakukan di dalam kelas? Jadi, untuk area pengembangan yang saya lakukan dalam kelas itu saya ambil area pengetahuan dan area keterampilan Ibu. Lalu untuk tahapannya tentunya saya melihat dari RPP Bu, tahapannya kan RPP yang saya buat Bu, seperti itu. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya, Bu, area pengembangannya itu sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan, Bu, di dalam kelas dalam pelaksanaannya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu, dan berjalan sesuai yang Ibu harapkan, tetapi masih ada kekurangannya, seperti itu ya Bu? Iya Ibu, betul sekali. Terus, menurut Ibu, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi itu, Bu, masih ada beberapa siswa saya yang dia masih kurang aktif dalam pembelajaran, seperti dia kurang mampu untuk mengemukakan pendapat, kurang mampu untuk menunjukkan atau menyelesaikan dari soal-soal yang saya berikan. Baik Bu, jadi ada beberapa murid yang tidak terlibat atau kurang aktif dan sulit menyelesaikan soal-soal. Mungkin hanya mengandalkan temannya saja, seperti itu ya Bu? Iya Bu, mungkin seperti itu Bu. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi atau hanya mengandalkan temannya? Mungkin Bu dalam pembagian kelompok yang saya berikan ya Bu ya, karena saya membagi kelompok ini secara random, karena kebetulan saya mengajar itu di kelas 10, sehingga kemampuan dari siswa saya itu saya belum mengetahui secara
betul. Jadi saya belum bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya siswa saya, gaya belajar auditorium atau gaya belajar visual dan gaya belajar kinestetik, Ibu. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan Ibu Aulia pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya. Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Terus ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan yang kemarin ya, Bu. Terus saya Iya. tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk waktunya, Bu, saya belum menentukan targetnya, tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya, Bu, sehingga nanti pembelajaran dari murid-murid saya bisa meningkat, Ibu, begitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan. Ya, Bu. Nah sekarang selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Setiawati sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Silakan Ibu. Baik, Ibu Irma, Ibu Aulia, luar biasa ya. Tadi kolaborasinya sangat baik. Dari percakapan coaching tadi sudah terlihat begitu berjalan dengan baik. Di situ sudah jelas bagaimana Ibu Irma bersama Ibu Aulia telah melakukan kegiatan tentunya observasi ya, observasi kelas, kemudian sekarang di kegiatan pasca observasi. Ini tentunya dalam bentuk coaching. Nah, di sini saya melihat bahwa coach dalam hal ini Ibu Irma sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipahami oleh coach terkait dengan bagaimana coach bisa kemudian dibawa untuk berpikir kepada area pengembangan dirinya selanjutnya. Nah, Ya, Bu. dan di sini sudah nampak juga bahwa Ibu Irma sudah berhasil jaringan Bu, jaringan. silakan apalagi namanya ini. Ada istilahnya yang penegasan ketika ceritanya Ibu Aulia menyampaikan anggapannya ataupun apapun itu, Ibu Irma telah berhasil meresume kembali, kemudian memberikan kalimat-kalimat yang bisa merangkum apa yang dimaksudkan oleh Ibu Aulia. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan juga itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot dan tidak menjudge ya dari coachingnya. Dan itu sangat penting bahwa seorang coach itu harus mampu melejitkan potensi diri dari coach untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi dalam hal ini coach hanya berfungsi untuk mengarahkan coachnya agar bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ditemukan ya. Jadi seperti itu yang Iya, Bu. sudah nampak. Ya, jadi dalam hal ini juga sudah nampak jelas alur tirtanya ya. Iya, Bu. Mulai Iya. dari tujuannya, kemudian akhirnya
ke tanggung jawab memang di situ. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kali ini, Ibu Irma, terkait dengan kegiatan coaching kita, coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Irma ya tentunya. Selamat Bu Irma, selamat Iya, Ibu Bu. Aulia sudah sukses melakukan kegiatan coaching. Terima Iya, kasih. Bu. Terima kasih banyak Bu atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Jadi akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Setiawati dan Ibu Aulia, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.